Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja. Seperti, adakah uang lembur jika kita melakukan perjalanan dinas saat liburan? Nah, teman-teman, ini ada contoh kasusnya nih. Di perusahaan saya bekerja mengharuskan beberapa karyawan staf atau non-staf melakukan perjalanan kerja keluar kota pada hari libur. Nah, biasanya berangkat di hari Minggu dan pulang di hari Sabtu. Hal tersebut dikarenakan keperluan dari perjalanan kerja keluar kota yang memang mengharuskan 5 hari kerja dari Senin sampai dengan hari Jumat. Selama ini, perusahaan tidak memberikan kompensasi apapun saat libur yang digunakan untuk keperluan berangkat tersebut. Perjanjian kerja kami memang tidak mengatur hal tersebut. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah ada peraturan pemerintah yang melindungi hak karyawan untuk libur? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, ketentuan umum mengenai perjanjian kerja dan syarat-syarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini bisa lisan dan bisa juga tertulis. Jika perjanjian dibuat secara lisan, perjanjian itu tetap sah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan libur, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud Daring mengartikan sebagai bebas dari hari bekerja atau bebas dari bekerja atau masuk sekolah. Berarti di sini ada hal yang harus dibedakan, yaitu waktunya bekerja dan waktunya tidak bekerja atau libur. Terkait waktu kerja, ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri telah secara tegas mengatur tentang waktu kerja, yaitu pada pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Nah, di sini waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pertama 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam untuk 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, sementara itu, jika pengusaha mempekerjakan karyawannya melebihi waktu kerja di atas, maka berlakulah pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat 2 harus memenuhi persyaratan. 1. Ada persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Kedua, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur. Yang ketiga, ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Yang keempat, ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam keputusan menteri. Nah, teman-teman, pasal 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjelaskan pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Lalu, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Nah, yang ketiga, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Lalu, ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan di mana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan keputusan menteri.
Nah, teman-teman, ketiga pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa libur sebagai hak pekerja. Jika pekerja bekerja di luar jam kerja, termasuk melakukan perjalanan dinas, pekerja diberikan hak lembur. Hak yang diterima pekerja sekarang, teman-teman. Namun, sesuai dengan hakikatnya, bekerja itu didasarkan pada perjanjian. Jenis usaha tertentu mengharuskan pekerjanya bekerja di hari libur. Lebih lanjut, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya di hari libur memberikan kompensasi dengan memberi hak libur di hari biasa. Misalnya, perusahaan di dunia hiburan dan rekreasi di mana masa ramai pengunjung jatuh pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Akibatnya, perusahaan mewajibkan seluruh pekerja masuk pada hari-hari ramai tersebut, walaupun bertepatan dengan hari libur. Mereka kemudian mengatur jadwal libur pada para pekerjanya, misalkan pada hari Senin, atau hari Selasa, atau hari Rebo misalkan. Selain diberikan libur di hari-hari biasa, para pekerja juga mendapatkan insentif berupa uang makan dan transport. Nah, kami sarankan teman-teman agar segera berunding dengan perusahaan mengenai permasalahan tersebut. Teman-teman bisa merundingkan penambahan insentif yang dapat sebagai hasil perjalanan dinas. Adanya uang saku misalkan, atau naiknya uang saku. Juga uang perjalanan dinas, atau diberikannya uang lembur. Nah, teman-teman, kesimpulannya dari kasus contoh di atas tadi kita sudah sampaikan bahwa bekerja didasarkan pada suatu perjanjian. Sementara, hal libur di hari libur resmi adalah hak pekerja. Jika jenis usaha perusahaan teman-teman bekerja karena kebutuhan mengharuskan bekerja di hari libur resmi, maka tidak menjadi masalah. Tetapi harus bisa disepakati dan diatur agar hari liburnya menjadi hari lain atau dalam bentuk lain. Misalnya insentif hari pekerjaan, hak lembur, dan tunjangan-tunjangan lain yang sesuai. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.